Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Selamat siang, Poras. Kembali lagi kita kepada diskusi Batakologi episode keempat. Pada episode ini kita akan berbicara tentang tunggal panaluan tingkat sakti yang dimiliki oleh orang Batak. Jadi sebelum saya sampaikan materi ini, saya harus berkenalan diri. Ya, tentunya seperti itu. Nama saya Yuri Sagala dari sebagai komunitas Ketua Batakologi. Komunitas Batakologi ini adalah sebuah komunitas yang berafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia ini mendata aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan kami memiliki puluhan ribu kontributor kami yang telah mensubmit data di website kita. Jadi mengenai data-data ini sebenarnya masih banyak lagi data yang belum kita miliki. Masih banyak. Jadi oleh sebab itu saya minta kesediaan teman-teman sekalian untuk bersama-sama kita mendata kebudayaan tradisional dengan cara yang tidak tradisional. Salah satunya dengan cara seperti ini, yaitu mensubmit data-data yang teman-teman punya atau teman-teman ketahui ke website kita. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia sedang mencoba menggali tentang aset-aset budaya Batak yang melalui batakologi.id atau melalui komunitas Batakologi. Jadi sini kami sudah melakukan diskusi selama sudah 3 kali dan ini yang keempat. Dan selanjutnya saat ini sedang disiarkan langsung melalui Instagram. Dan sehabis diskusi ini presentasi ini juga akan diunggah di channel YouTube kita batakologi.id. Karena itu ya teman-teman, saya minta kesediaan teman-teman untuk berkunjung ke channel kita, di subscribe, di like, di komen, dan dikongsi kepada teman-teman yang lain, supaya semua juga dapat tergugah dengan aset bangsa kita ini, dengan aset kita ya, bukan aset bangsa kita, aset kita dari leluhur kita. Baik, tentang tunggal panaluan. Tunggal panaluan ini adalah tongkat sakti yang dimiliki oleh orang Batak. Jadi di sini tentang tunggal panaluan ini saya membaginya menjadi 3 topik ya, 3 subtopik. Yang pertama tentang tunggal panaluan itu sendiri. Tentang tunggal panaluan mengenai bentuknya. Dan kedua adalah etimologi atau akar kata, asal kata. Yang ketiga tentang tui-tuian, kisah-kisah atau dongeng atau cerita atau semangsanya sini dengan itu. Jadi 3 ini yang saya akan bahas pada kursi ini. Referensinya, saya tunjuk referensinya. Saya menggunakan ada 6 referensi di sini. Yang pertama adalah tulisan dari Openg kita yang itu dalam bentuk mustaha tunggal panaluan. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman bisa membaca mustaha ini, bisa membaca mustaha yang tentang tunggal panaluan. Ini ya 6 referensi ini ya, ada 6 rujukan lanjutannya kalau jika teman-teman ingin mengetahui. Karena nama-nama ini ada menyampaikan versi, nama-nama ini terkadang ada yang berbeda menyampaikan versi tertentu. Jadi itu yang pertama tadi saya sarankan di referensi yang pertama ini dari punya leluhur kita, Tepustaha. Yang kemudian tulisan dari Tuan Aksenius Lembang Tobing, Si Aji Donda Hatta Hutan Dorot Pangulu Barang. Ini bukunya sudah ada tahun 1920. Sudah ada buku tahun 1920. Yang kemudian dikutip oleh Philip Lembang Tobing dalam disertasi The Starter of Toba Batak Belief in the Haiga. Ini saya buat di sini tahun 1978 karena itu ada edisi yang diterbitkan kembali oleh Departemen P dan K, Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemudian The Startup of Toba Batak Belief in the High God, ini ada mengutip dari Sarasnia, dia ada mengutip dari Lumban Tubing, Arsenius Lumban Tubing. Tapi di sini dia Lumban Tubing menyampaikan ada dua versi mengenai tunggal panaluan. Kemudian ada yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tentang poksat dan barang-barang pustaka di Tapanuli Utara. Kemudian tulisan dari Profesor LD Siagian, Turi-Turian Nihalak Batak, yang diterbitkan pada tahun 1990. Ini adalah referensi yang dominan saya gunakan pada pembicaraan ini. Inilah referensi yang dominan. Ini saya lebih pilih karena dia lebih ringkas disampaikan. Kemudian dari Tichelman, GLT Helman, The Batak Magic Word. Sebenarnya tulisan ini bukan buku, tapi ada satu buku berjudul namanya The Forgotten Kingdom of Sumatra. Itu ada bagian yang ini yang ditulis, itu bagian yang ini pada Batak Magic Word itu ditulis oleh Tuan Tichelman. Di sana juga ada diceritakan oleh Tichelman berdasarkan sumber yang dia dapat. Yang selanjutnya tentang tunggal panaluan ini dibuat dari kayu khusus dengan panjang sekitar 170 cm dan tebalnya 5-6 cm. Kemudian di kayu ini diukir beberapa sosok manusia dan binatang. Kalau Tuan Philip Lumban Tubing menyebutkan dia tak tahu persisnya berapa, tidak tahu. Dia menyebutkan dia tidak tahu dia tidak mengetahui berapa persisnya. Tapi kalau Tichelman menyebut kebanyakan tongkat menyebutkan ada 7 manusia di sana diukir. Ada 7 manusia, ada ular dan lembu. Jadi kenapa ada 7 ini maksudnya adalah 7 bermakna 7 ini maksudnya bahwa manusia memiliki 7 jiwa menurut kepercayaan Batak. Itu dari kutipan dari Tuan Tichelman. Jadi sosok yang paling atas biasanya memakai ketopong. Ketopong ini helmet. Di rongga kecil kepala ada di sana dikatakan pupuk. Pupuk itu pupuk disimpan di sekeliling kepala. Dan ada dibuat di situ benang 3 warna yaitu merah, putih dan hitam dibilirkan secara diagonal. Pada sorban 3 warna ini tersampul segumpal rambut manusia atau rambut kuda atau bulu ayam. Pada bagian tongkat itu ada ujung besi yang digoreskan ke tanah selama perayaan ritual. Jadi apa yang biasa digoreskan ke tanah. Biasanya itu kalau ada upacara nanti datu-datu itu membuat gambar-gambar di tanah. Biasanya contoh yang biasa digambarkan di tanah itu adalah gambar desa Nawali. Selanjutnya, ini adalah beberapa pendapat tentang etimologi. Kita ketemu 2 pendapat ini. Pendapat pertama itu kan tadi kata tunggal dan panaluan. Tunggal panaluan. Pendapat pertama mengatakan tunggal itu artinya jantan. Dalam bahasa Batak tunggal itu jantan artinya. Yang kedua kata panaluan. Kata panaluan ini kata tali. Artinya tali ini takluk kalah. Jadi artinya dari 2 kata ini, dari pendapat pertama mengatakan bahwa tunggal panaluan dalam bahasa Jerman dikatakan Mann der unterliegen Macht. Artinya lelaki yang mengalah. Pendapat yang kedua ada mengatakan bahwa tunggal itu artinya tunggalnya bahasa Indonesia. Satu, kayak misalnya kan di rumah ada istilah begini, anak tunggal. Artinya cuma dia lah anak bapaknya, cuma dia lah anak mamanya, cuma satu itu anak keluarga. Itu contohnya kata tunggal panaluan. Dan juga kata tunggal ini ada dibuat oleh Tuan Philip Lumban Tubing, catatan kaki dari kutipan dari Tuan Panduktuk. Panduktuk itu seorang ahli bahasa yang menyelidiki, yang mengkaji pustaka-pustaka Batak dan juga banyak mengumpulkan pustaka yang ada kata disebut disimpan di Universitas Leiden oleh Tuan Panduktuk. Herman Panduktuk itu nama aslinya. Orang Batak memang dia Panduktuk. Jadi kalau dibuat catatannya bahwa tunggal panaluan, maksudnya tentang kata tunggal ini ada istilah di bahasa Batak yang mengatakan Parhatasada. Parhatasada artinya cuma orang mengatakan bahwa orang keras kepala. Cuma itu kata-kata, cuma satu ini bilangnya. Dan sinonim dengan itu adalah Parhata Manunggal. Kemudian kata panaluan ini, kemudian ada kata panaluan Tolu. Dari istilah panaluan Tolu artinya 3.
Jadi kalau ada istilah namanya dirujuk kepada istilah bonang Manado. Artinya bonang yang terbuat dari 3 warna, merah, hitam, putih. Dan ini kebanyakan ornamen Batak banyak yang menggunakan 3 warna ini. Ini dominan sekali. Contohnya kalau teman-teman lihat boga atau ulos kebanyakan menggunakan 3 warna ini, merah, hitam, dan putih. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama ini cukup diragukan, tapi cukup diragukan tentang pendapat pertama ini mengenai tentang tunggal panaluan. Jadi yang dipilih adalah pendapat kedua. Jadi artinya tunggal panaluan berarti 3 kesatuan tunggal. Kesatuan apa? Kesatuan dari Banua Toru, Banua Tonga dengan Banua Gijang. Jadi artinya dalam konsep Batak Toru Batongkat ini adalah pohon. Yang dimaksud adalah pohon yang panjangnya dari Banua Toru sampai Banua Gijang. Tojol di tanah masuk kot di langit. Artinya tongkat ini adalah pohon kehidupan dalam dunia nyata. Tentang tunggal panaluan, inilah turi-turiannya. Jadi ada sebuah kisah yang berlaku, ada sebuah aturan yang berlaku, bahwa di tanah Batak tidak boleh dilahirkan bayi mak pohas. Pohas itu artinya kembar sepasang laki-laki dan perempuan ini tidak boleh. Ini penyebab malapetaka. Sekiranya hal itu terjadi, mereka harus dipisahkan sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya sehingga kita tidak ketemu, tidak saling kenal. Ini aturan yang berlaku waktu itu. Pada cerita mitologi penciptaan bagian ketiga kita ingat kembali kisah tentang kembar pohas, ya. Kembar pohas yang dari mereka lah keluar manusia, yaitu Raja Irak manusia dan bau hitam manusia. Dari mereka lah menaklulah bau dia berhujang dan melahirkan pohas. Pohas itu artinya kembar beda kelamin. Kembar pasang itu beda kelamin, laki-laki perempuan itu namanya pohas. Keluar orang dari mereka lah turun-turun terus-terus, ya. Dan kemudian sepanjang kisah ini ternyata di kemudian hari, jauh-jauh hari, kembar pohas ini menjadi masalah. Itulah makanya ketika nanti ketika ini terjadi bahwa bayi pohas itu harus dijauhkan. Diceritakan dulu ada seseorang bernama si Raja Purbalaning Setiabulan. Si Raja Purbalaning Setiabulan punya istri namanya si Borujongjong Aniam. Pada suatu hari mereka melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Ini tadi bayi pohas tadi, ya. Jadi setelah besar, yang laki-laki diberi nama si Ajidonda Hatafudan, yang perempuannya si Boru Sopak Panaluan atau Sita Pinaruasan. Mereka ini dibesarkan bersama-sama, makan sama-sama, yang dibesarkan bersama-sama oleh orang tuanya. Pada saat ada satu versi yang lain mengenai kisah ini, ada versi yang lain mengatakan bahwa ketika istrinya mengandung, si Borujongjong Anian ini mengandung, ada versi mengatakan bahwa selama dia mengandung itu kampung itu sangat parah kekeringannya, sangat kemarau panjang, kemarau parah. Jadi setelah bayi itu lahirkan, subuh jadi hujan datang. Jadi artinya jadi sejuk tempat itu. Jadi itu satu versi, ya, mengenai sebelum tentang kelahiran mereka. Mereka ini dibesarkan bersama-sama di rumah orang tuanya. Setelah sang pemuda si Ajidonda belajar, setelah mereka bertambah besar, setelah kedua ini pemuda bertambah besar, si Ajidonda Hatafudan dididik oleh ayahnya tentang pustaka supaya dia menjadi orang yang sangat pintar di sini. Dikatakan apa tentang dia? Supaya menjadi opu semua orang bijaksana, batu sambungan niroha. Kepadanya orang bijaksana bertanya, tempat pertimbangan dan menyampaikan pemberitahuan kepada manusia. Ini menjadi orang yang sangat bijaksana, orang pintar sekali, cerdik, punya pengetahuan banyak. Kalau yang perempuannya diajarkan oleh ibunya menenun. Dan versi cerita lain tentang mereka ini, bahwa sebelum mereka ini lahir, sebelum bayi kembar ini lahir, bahwa sudah ada yang dikandung oleh ibunya. Pada kehamilan pertama, ibunya mengandung dan dia melahirkan pustaka. Pada yang kedua, ibunya mengandung lagi dan dilahirkannya alat tenun. Ternyata benda inilah nanti dipakai oleh kedua anaknya. Bahwa nanti si laki-lakinya diajarkan tentang pustaka dan si perempuannya diajarkan tentang menenun.
Kemudian ini dikatakan bahwa si Haji Donda Hatahutan belajar pustaha di daerah yang jauh. Tapi ini kejadiannya sudah terlambat di sini. Ia sering pulang ke rumah kampungnya karena hatinya kepada saudarinya, si Guru Sopak Panaluan. Jadi ini sudah dibuat menjadi jauh. Karena apa? Ini saya kutip lagi ya, versi yang lain. Kan ini dikatakan bahwa mereka dibesarkan bersama-sama. Rupanya setelah mereka bertambah besar, ternyata ini anak seperti orang berpacaran gitu. Makanya tindakan ini sebenarnya sudah terlambat. Jadi disila mulai dijauh-jauhkan. Jadi si Haji Donda Hatau, jadi dikatakan di sini bahwa si Haji Donda Hatahutan belajar pustaha di daerah yang jauh. Tetapi dia sering balik ke tempat ibunya. Dan kemudian lagi si Guru Sopak Panaluan juga dibuat ke tempat yang jauh, di tempat enam gurunya. Tapi itu sekalipun mereka nanti dipisahkan sejauh-jauhnya, mereka tetap bisa ketemu. Padahal kan mereka dipisahkan sejauh-jauhnya, ini dibikin karena ditik orang tuanya, dia nggak ketemu nanti di sini, dia akan ketemu. Tapi masih bisa dicarinya. Ternyata masih bisa dicarinya. Karena dia hatinya sudah kepada saudarinya. Si Haji Donda Hatahutan hatinya sudah kepada saudarinya. Tentunya hal ini membuat jadi masalah ya. Hal ini menjadikan ibunya. Jadi dibuatnya terus seperti itu, dipisahkan ke tempat yang sulit dijangkau. Kemudian ya ayahnya juga mengeluh. Si Raja Purbaraning, ayahnya si Raja Purbaraning juga mengeluh dan meletakkan putrinya ke sebuah hutan rimba agar putranya juga kesulitan menjangkaunya. Jadi karena selalu seperti ini, nanti karena selalu bisa ketemu, bahwa si Tapi Nawasan akan datang. Si Tapi Nawasan berasa bahwa si saudarinya akan datang, sehingga dia menaiki sebuah pohon supaya jejak kakinya dia terlihat. Dipikir seperti itu. Tapi ternyata dia menaiki pohon pohon keramat itu. Pohon keramat, hau piu-piu. Jadi karena itu dia menaiki pohon keramat, dia lengket di pohon itu. Sementara si Haji Donda Hatahutan kan dia mencari-cari di mana. Jadi dengan dengan pengetahuannya kan tadi Haji Donda Hatahutan belajar tentang pustaha dan hadatuan. Jadi dari sini dilihatnya bahwa si Guru Sopak Panaluan sudah berada di sebuah pohon. Jadi dia berangkat ini Haji Donda Hatahutan bersama dengan anjingnya yang si Jareme Tunggal. Anjing ini sangat terlatih, sangat diperhatikan. Jadi bersama anjing inilah dia cari di mana itonya. Dicari-carinya kembali hutan rimba sampai dipanggilnya. Akhirnya ketemulah dia, itonya udah di pohon. Nah, karena itulah senanglah karena sudah ketemu, tentunya hal ini membuat menyenangkan hati. Itu senanglah siapa Haji Donda Hatahutan sudah ketemu. Ketika dia memanjat pohon itu, lengket dia di pohon lagi, lengket lagi. Anjingnya juga meraung. Pohon itu pun mau coba digigitnya. Anjing itu meraung. Digigitnya agar pohon itu roboh. Ternyata dia juga lengket di pohon itu. Kemudian Haji Donda Hatahutan, karena Haji Donda Hatahutan tidak kembali ke kampungnya, maka hal ini menyedihkan ayahnya si Raja Purbaraning. Jadi dia bertanyalah kepada Adi Nujum ya, bertanya kepada Adi Nujum supaya dilihatnya si Haji Donda Hatahutan kemana. Karena biasanya kan kita lihat tadi sebelumnya bahwa dia sering balik ke kampung, tapi sekali itu dia balik. Sekali itu dia tidak kembali. Ya, itu jadi bertanya-tanya ayahnya ini, siapa tadi namanya? Si Raja Purbaraning bertanya-tanya, kemana? Ternyata bahwa dari ujungnya adalah dia bahwa si Haji Donda Hatahutan sudah melekat ke sebuah pohon dengan saudarinya Sopak Panaluan dan anjingnya si Jareme Tunggal. Kemudian diutus lagi yang lain, seekor kerbau hisap Pangnawan, seekor kerbau yang besar dan kuat, agar dirubuhkannya pohon itu tapi lengket juga. Diutus lagi, setiap siapapun yang diutus ke sana, nggak ada yang selamat, lengket semua situ. Termasuk tadi ada sini dikatakan ular, seekor ular yang mengerikan.
seekor ular yang bisa mengerikan, yang bisanya mengerikan untuk merobohkan pohon itu pun lengket juga. Karena semua begitu, siapapun yang diutus, siapa orang diutus ke sana, tidak ada yang selamat. Lagi diutusnya lagi yang lain, seorang datu yang sakti, yang bernama Datu Bumbut Nabulu. Jadi setelah tiba di pohon itu, diucapkannya mantranya dan dipegangnya pohon itu, lengket lagi. Kadang lagi datang digigitnya pohon itu, lengket juga. Akhirnya datanglah ayah Raja Purbalani Satya Bula tidak tahan dengan kejadian ini. Ia pergi ke pohon itu dan mengucapkan mantra. Jadi ketika dipegangnya pohon itu untuk merobohkannya, dia pun lengket juga. Jadi siapa yang mencoba merobohkan pohon itu dengan menyentuhnya, dia pasti lengket. Jadi kemudian, ketika hal itu terjadi, kepada seorang raja di suatu daerah, terbisik dalam hatinya untuk melakukan persembahan karena dialah disebut Raja Tiang Nitano. Dia bertanya kepada Datu, kayu apakah yang disediakan untuk mengikat kerbau untuk persembahan? Disebutnya lah bahwa kayu itu adalah hau piu-piu. Ketemulah hau piu-piu itu. Jadi ketemu hau piu-piu itu dan digunakanlah sembilu tebu dan dikikisnya sisi kayu itu. Terlihatlah orang-orang sosok-sosok ini yang melekat di situ. Ada namanya Aji Donda Hata Hutan, si Bobo Sopak Banaruan, yang si Jareme Tunggal, Bobo si Sapang Nawaru dan lain-lain. Dan inilah yang sosok-sosok yang lengket di sana, yang melekat di hau piu-piu itu, di hau piu-piu Tanggulan. Inilah yang sosok yang lengket di situ. Jadi selanjutnya dikatakan bahwa heranlah dan itu mengherankan bagi Datu. Jadi ada ucapkan mantranya, diucapkanlah mantranya supaya bisa melihat supaya bisa berbicara tentang orang yang lengket di sana. Ya menggunakan apa ya, tentu Datu lah ya, tahulah ada ilmunya Datu ini. Jadi dia punya mantra, diucapkannya mantra itu supaya lihatnya apa yang supaya bisa dia berbicara kepada orang-orang yang lengket di sana. Jadi kemudian maka dikatakan bahwa Aji Donda Hata Hutan dan saudarinya Sopak Manaluan memberitahu apa yang terjadi. Jadi kayu itu dibawa ke kampung, tapi tidak untuk mengikat kerbau. Tapi kayu itu dipoles oleh Datu Raksa dan dijadikanlah Tunggal Panaluan. Jadi kisah dari Tunggal Panaluan ini mengatakan bahwa ini adalah perbuatan tidak patut begitu. Yang Gidit kepada saudari, sesama abang adik, sesama kakak adik itu usik Gidit gitu. Sampai sepertinya kan kalau lebih lengkap nanti ada dikatakan bahwa si Haji Donda Hata Hutan ini ingin menikahi adiknya itu. Ingin menikahi. Ini perbuatan yang tidak patut ini. Jadi oleh sebab itu, ya inilah kisah ini yang pesan yang disampaikan bahwa kisah Tunggal Panaluan ini supaya dijaga hatinya, supaya jangan ada rasa kepada adiknya. Apalagi di sini ceritakan bahwa adiknya itu adalah adik kandung. Sekian presentasi kita ini mengenai Tunggal Panaluan ini. Ya kebetulan kami ada abalan waktu selama 3 diskusi ini kita memperkenalkan sebuah komunitas ini saat kami sedang membutuhkan relawan. Besok itu kalau teman-teman yang ingin bergabung kepada bersama kami supaya mendaftar di website kita. Dan di sini kita punya kalender semoga biar sudah ada di Tokopedia. Semoga ini jika teman-teman menginginkannya dapat dipesan di sana melalui akun kita. Ada yang berduduk seperti ini di meja dan ada yang berdiri. Ya, begini dia bentuknya. Sekian oleh adik.